Sebelum kita menyebut firman Tuhan, kita akan berdoa lebih dahulu. Segala hormat, puji syukur, serta kemuliaan kami persembahkan ke hadapan Allah Bapa dalam surga dengan menyebut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal. Kembali kami bersyukur kepada Tuhan buat kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami bisa mendengar firman Tuhan, untuk kami bisa menerima firman Tuhan. Dan kami mohon kemurahan Tuhan melalui kuasa Roh Kudus, mengurapi kami sekalian, menguasai seluruh kehidupan kami, mulai dari hamba-Mu sampai semua yang mendapat kesempatan untuk mendengar. Biar Roh-Mu menguasai hamba-Mu, mengaruniai dengan roh hikmat dan kuasa, menguasai hati, pikiran, konsentrasi, perkataan hamba-Mu. Setiap telinga-telinga diurapi oleh Roh Tuhan, supaya terbuka untuk bisa mendengar firman Tuhan. Dan setiap hati juga diurapi oleh Roh Tuhan, supaya bisa memperhatikan firman Tuhan, bisa mengerti firman Tuhan, bisa mempercayai firman Tuhan, bisa memegang firman Tuhan, bisa melakukan firman Tuhan. Bahkan Roh Kudus yang menuliskan firman dalam setiap loh hati kami, agar kami menjadi suratan Kristus yang dapat dibaca oleh banyak orang, menjadi berkat buat yang lain, menjadi suatu kesaksian buat yang lain. Semua guna hormat, kebesaran, kemuliaan nama Tuhan. Kami persembahkan segala doa, ucapan syukur permohonan ini ke hadapan Allah Bapa dalam surga dengan menyebut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Segala hormat, kebesaran, kemuliaan selayaknya kita persembahkan kepada Dia yang mengasihi kita, yang memberkati kehidupan kita sekalian, yang memberikan kesempatan untuk kita kembali dapat menerima kebenaran firman Tuhan. Dan saya akan menyampaikan firman Tuhan yang masih tetap berhubungan bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang besar dan ajaib itu melakukan perbuatan besar dan ajaib, memberikan kemenangan terhadap musuh. Dan musuh yang kita hadapi itulah iblis yang merupakan penguasa kegelapan yang menguasai udara ini dengan tipu muslihatnya. Dan Tuhan memberikan kelengkapan bagi kita untuk kita bisa menghadapi, bisa berkemenangan dengan Tuhan, menganjurkan, menyarankan supaya kita ini mengambil kelengkapan persenjataan Allah, mengenakan dan menggunakan. Sebab kelengkapan persenjataan Allah itu memang ada yang kita kenakan, ya, yang bagikan itulah ikat pinggang, baju sirah, kasut atau sepatu, ketopong. Tetapi ada juga yang harus kita pergunakan, yang bagikan perisai, itu untuk bertahan, juga pedang untuk menyerang. Karena iblis yang penuh dengan tipu daya, penuh dengan tipu muslihat itu tidak, biarpun sudah kalah, tetapi tetap masih berusaha. Tetap berusaha menggunakan
atau mencari suatu kesempatan. Kita akan baca dalam Injil Lukas pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-13. Lukas 4 ayat 13. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Ya, inilah yang diperlakukan oleh iblis terhadap Tuhan Yesus. Walaupun dia sudah mencobai Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus itu tidak berhasil dicobai oleh iblis, karena memang Tuhan Yesus itu adalah Allah, Tuhan di atas segala penguasa, pemerintah, kekuasaan, dan kerajaan. Walaupun iblis itu juga merupakan suatu penguasa, penghulu pemerintahan, tapi tetap di bawahnya Tuhan Yesus. Tetapi ayat ini mengatakan, biarpun iblis itu sudah gagal untuk mencobai Tuhan Yesus, dia tidak begitu saja menyerah. Di ayat ini mengatakan, ia iblis mundur daripadanya, memang sudah mundur, dan menunggu waktu yang baik. Jadi selalu berusaha mencari kesempatan. Dan iblis itu sangat jeli dalam menggunakan kesempatan. Kalau kehidupan umat Tuhan sedikit saja memberikan lowongan kesempatan bagi iblis, maka iblis itu memanfaatkan. Iblis itu bisa menggunakan kesempatan. Makanya dalam surat Efesus pasalnya yang keempat, di sana diingatkan supaya tidak memberikan kesempatan kepada iblis. Efesus 4 ayatnya yang ke-27. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Tentunya Tuhan memberikan hikmat kepada hamba-Nya, itulah Rasul Paul, untuk mengingatkan umat Tuhan, khususnya bagi jemaat Efesus. Tapi peringatan ini juga berlaku bagi kita semua. Supaya tidak memberikan kesempatan kepada iblis. Ya, dengan bukti kelihatannya iblis itu berhasil menggunakan kesempatan untuk mengadakan tipu daya kepada jemaat Efesus. Padahal jemaat Efesus ini sungguh-sungguh luar biasa ya. Kalau kita perhatikan surat Rasul Paul kepada jemaat Efesus itu tidak banyak menceritakan, menuliskan tentang permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam jemaat Efesus. Dan kepada jemaat Efesus, Rasul Paul menyatakan bahwa Allah menyatakan rahasianya yang sudah berabad-abad tersembunyi.
Tetapi dalam kitab Wahyu pasalnya yang kedua, kelihatannya jemaat Efesus ini berhasil diperdaya oleh iblis, sehingga terjadi teguran yang sangat keras kepada jemaat Efesus, sehingga jemaat Efesus itu mengalami kejatuhan, suatu kejatuhan yang sangat dalam. Itulah meninggalkan kasih semula. Dan kejatuhan dalam hal kasih ini bukan saja karena jatuh dalam tindakan moral, tetapi kalau yang namanya kejatuhan, walaupun kejatuhan itu meninggalkan kasih semula, itu firman Tuhan menyatakan tetap merupakan suatu kejatuhan yang sangat dalam dan berakibat memang sangat fatal kalau tidak mau bangkit dari kejatuhannya. Ya, karena Tuhan itu Tuhan yang baik. Walaupun umat yang ditebusnya itu bisa jatuh, tetapi Tuhan itu masih memberi kesempatan untuk bangkit kembali dari kejatuhannya, untuk bertobat, supaya kasih semula yang pernah terjadi atas jemaat Efesus itu bisa terjadi lagi. Dan tentunya ini menjadi peringatan bagi kita sekalian. Sebab kalau iblis itu mendapat kesempatan dan iblis itu menggunakan kesempatan, memang bisa menyeret umat ketebusan Tuhan itu menjadi pendurhaka. Ya, di Efesus pasalnya yang kedua, kita akan baca pada ayatnya yang kedua. Efesus 2 ayatnya yang kedua. Kamu hidup di dalamnya. Nah, kalau ini dihubungkan dengan yang ayat 1, hidup di dalam dosa yang menyebabkan kematian. Karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Nah ini, jadi kalau iblis itu berhasil menggunakan kesempatan, bisa menyeret kehidupan umat Tuhan itu melakukan pendurhakaan. Iblis sebagai penguasa kerajaan angkasa. Ya, kalau dikatakan sebagai penguasa, tentunya ada kekuatan, ada kuasa. Tetapi yang tidak kalah menakutkan, itulah dengan tipu muslihatnya. Sehingga kehidupan yang berhasil diperdaya bisa didorong untuk mengikuti jalan dunia ini. Nah, kalau memang orang dunia, ya itu sudah karuan.
memang hidupnya mengikuti jalan dunia. Tetapi kehidupan yang diperdaya oleh iblis, walaupun itu umat yang sudah ditebus oleh darah Tuhan, bisa saja didorong oleh iblis, ditarik oleh iblis untuk mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Memang ayat yang kedua ini kalau kita hubungkan dengan ayat yang satu, itulah kehidupan orang-orang Efesus dalam kehidupan yang dahulu, dalam kehidupan yang lama, dalam kehidupan yang belum di dalam Tuhan. Atau kita baca saja ayat 1. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Ya, jadi jelas yang dikatakan oleh Rasul Paul pada ayat yang kedua, jemaat Efesus yang berjalan di jalan dunia, mengikuti penguasa kerajaan angkasa sehingga melakukan pendurhakaan, memang kehidupan dahulu, kehidupan masa lampau, kehidupan di dalam dosa dan pelanggaran. Tetapi ayat ini juga menjadi pelajaran, menjadi peringatan supaya tidak memberi kesempatan kepada iblis yang berusaha untuk menarik, untuk menyeret kehidupan yang sudah dilepaskan itu sedapat mungkin kembali berjalan mengikuti jalan dunia dan mengikuti kerajaan angkasa. Dan pada ayat seterusnya di sana dikatakan akibatnya akan mati, akibatnya akan tertimpa murka. Dan untuk ini saya mengajak saudara sekalian untuk memperhatikan tipu muslihat iblis yang sudah mengadakan tipu muslihat, sudah mengadakan tipu daya, dan masih terus menggunakan kesempatan lagi untuk mengadakan tipu muslihat, untuk mengadakan tipu daya kepada umat ketebusan Tuhan. Kita akan baca dalam surat 1 Korintus pasalnya yang ke-10. Yang kita akan baca ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan, dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita
supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati di pagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Ya, secara kesimpulan saja kalau kita perhatikan ayat-ayat yang kita baca ini, di ayat 1 sampai ayat yang keempat, di sini menunjukkan umat Tuhan, umat Israel sudah mengalami kelepasan dari Mesir, dan tentunya kita tahu mereka mengalami kelepasan itu melalui peristiwa penyembelihan anak domba Paskah, melewati penebusan, kemudian sudah mengalami pimpinan Tuhan melalui tiang awan maupun tiang api. Mereka sudah menikmati minuman rohani sama seperti kita, telah minum minuman rohani yang sama dari batu yang menyertai mereka, dan batu itulah menunjukkan pribadi Kristus sendiri. Dan kalau semuanya ini sudah terjadi, dituliskan pada ayatnya yang ke-11 di sana untuk dijadikan sebagai peringatan dan pelajaran bagi kita yang hidup di zaman di mana zaman akhir telah tiba. Ini tentunya menjadi isyarat bahwa apa yang terjadi atas mereka, kalau kehidupan umat Tuhan itu tidak waspada, kalau kehidupan umat Tuhan itu memberikan kesempatan bagi iblis, maka iblis itu akan tetap menggunakan kesempatan untuk menjatuhkan, untuk menggagalkan umat Tuhan itu mengalami kegagalan dalam memasuki rencana Tuhan. Dan kalau kita perhatikan di sini, ya, memang kegagalan itu bisa terjadi atas setiap pribadi, tetapi di sini kegagalan itu bisa terjadi secara massal. Ya, dan nyatanya kalau iblis itu sudah berhasil mengadakan tipu muslihat bagi umat ketebusan Tuhan, tetapi masih terus menggunakan kesempatan untuk bisa kembali melakukan tipu muslihat untuk menggagalkan umat Tuhan itu memasuki rencana Tuhan. Ya, dan kalau kita perhatikan pada ayat-ayat yang kita baca, pada ayatnya yang kelima, tetapi sungguh pun demikian,
Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka karena mereka ditewaskan di padang gurun. Padahal peristiwa ini bukan peristiwa yang pertama mereka mengalami kegagalan. Tapi kelihatannya peristiwa yang dituliskan pada ayat 5, dituliskan pertama ini, sepertinya merupakan puncak kegagalan mereka. Karena setelah mereka itu bersungut-sungut kepada Tuhan, ya akhirnya Tuhan itu murka. Itu di bilangan pasalnya yang ke-14. Karena mereka mendengar berita yang tidak menguatkan iman. Mereka mendengar berita yang melemahkan iman, yang dibawa oleh pengintai-pengintai yang mengintai tanah Kanaan. Kecuali Kaleb dan Yosua yang membawa kabar yang positif, yang membawa kabar yang meyakinkan bahwa oleh penyertaan Tuhan, mereka pasti bisa memasuki tanah Kanaan itu. Tapi rupanya ini merupakan kegagalan yang paling tinggi. Sehingga Tuhan menyatakan murkanya. Dari sebagian besar dari antara mereka, khususnya yang pada waktu dihitung umurnya itu 20 tahun ke atas, tidak ada yang bisa memasuki tanah Kanaan kecuali Kaleb dan Yosua. Karena kegagalan ini sebetulnya sudah dekat dengan mereka untuk memasuki tanah perjanjian. Ya, saya singkat-singkat saja saya sampaikan bagian-bagian ini. Kemudian pada ayatnya yang ke-6, semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Ya, dan peristiwa ini dituliskan dalam kitab Bilangan pasal 11 ayatnya yang ke-4, di mana mereka dikuasai dengan nafsu rakus. Mereka menginginkan daging. Mereka ingat apa yang mereka bisa makan di Mesir. Ya, mereka katakan bisa makan dengan cuma-cuma. Tapi kemudian pada waktu di perjalanan, mereka mengalami keadaan tidak mendapatkan daging. Akhirnya bersungut-sungut. Kemudian pada ayatnya yang ke-7, dan supaya jangan kita menjadi penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti yang ada tertulis. Maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Inilah peristiwa yang terjadi di mana pada waktu Musa naik ke bukit untuk menerima 2 loh batu dan tabernakel, bangsa Israel di bawah, yang tidak ikut naik bukit, di bawah pimpinan Harun.
minta dibuatkan berhala anak lembu emas yang dianggap sebagai Allah mereka yang menuntun mereka keluar dari Mesir. Kemudian ayat 8. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Inilah peristiwa yang terjadi di tanah Moab. Ya, tentunya oleh karena tipu muslihat iblis melalui Bileam. Kemudian menyeret umat Tuhan itu jatuh dalam dosa percabulan. Ayat 9. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati di pagut ular. Ini karena mereka itu merasa jemu dengan mana, dengan jaminan pemeliharaan Tuhan, sehingga bersungut-sungut. Kemudian pada ayat yang ke-10, dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Ya, peristiwa ini sehubungan dengan Tuhan itu menghukum Datan, Koram, dan Abiram. Ya, dengan Tuhan itu menenggelamkan mereka terkubur hidup-hidup di dalam tanah. Ya, dan kalau kita perhatikan secara keseluruhan, ya, Tuhan sudah berhasil menggagalkan mereka, tetapi ada yang belum berhasil digagalkan. Bukan Tuhan, iblis, ya. Kemudian menggunakan kesempatan lagi untuk menggagalkan dengan cara yang lain, dengan cara yang lain, dengan cara yang lain, dan seterusnya. Dan kalau kita kembali, karena mereka itu tidak mengambil perlengkapan senjata Allah, tidak mengenakan dan tidak menggunakan. Baik mereka itu menyembah berhala, baik mereka itu berzina, baik mereka itu bersungut-sungut, ya, dan lain sebagainya. Karena sebelum peristiwa-peristiwa ini terjadi, Tuhan itu sudah memberikan firman. Ya, dalam 10 hukum di sana sudah dikatakan, jangan membuat barang sesuatu yang menyerupai benda di bumi, di langit, atau di laut untuk disembah. Jangan berzina. Dan masih banyak yang lain-lain lagi. Dari 10 hukum itu sudah disampaikan. Mereka sudah dengar langsung. Tapi nyatanya perlengkapan senjata Allah itu tidak diambil, tidak dikenakan. Sehingga mereka bisa lengah, bisa terperdaya oleh tipu muslihat iblis. Sehingga mengalami kegagalan untuk memasuki rencana Tuhan. Itulah masuk ke tanah perjanjian yang sudah dijanjikan oleh Tuhan kepada nenek moyang bangsa Israel. Dan tanah itu akan menjadi milik pusaka bagi keturunannya sampai selama-lamanya. Ya, kiranya Tuhan tolong kehidupan kita melalui firman Tuhan ini, biar ini juga menjadi peringatan bagi kita, supaya kita tidak mengalami kegagalan dalam memasuki rencana Tuhan yang Tuhan akan nyatakan bagi kehidupan kita.
Puji Tuhan, kita akan berdoa bersyukur kepada Tuhan. Kembali Bapa dalam surga, kami datang merendahkan diri di hadapan hadirat-Mu. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, oleh kemurahan-Mu kami bisa kembali mendengar firman Tuhan. Walaupun firman ini mungkin merupakan teguran, merupakan koreksi, merupakan peringatan bagi kami, karena Engkau mengasihi kami, karena Engkau tidak menginginkan kami mengalami kegagalan seperti yang sudah terjadi atas umat ketebus-Mu. Itulah umat Israel ya Tuhan. Karena Engkau mengendaki di dalam pengiringan kami kepadamu, kami boleh mencapai tujuan daripada rencana Tuhan. Itulah kota Yerusalem baru. Kami boleh masuk dalam kerajaan Tuhan. Itulah kerajaan surga. Kami bersyukur kepada Tuhan. Kalau firman-Mu yang disampaikan ini menjadi peringatan, menjadi pelajaran bagi kami yang hidup di zaman yang sudah terakhir ini. Biar kiranya Roh-Mu yang mengerjakan firman ini dalam kehidupan kami, Roh yang mengingatkan kami akan firman, Roh yang memberi pengertian bagi kami akan firman, Roh Kudus, Roh kebenaran yang mengajar kami untuk kami melakukan kebenaran Tuhan. Roh Kudus yang menuntun kami untuk kami melakukan firman Tuhan. Dan Roh yang berkuasa menuliskan firman Tuhan dalam loh hati kami. Agar kami boleh menjadi suratan Kristus yang dapat dibaca oleh banyak orang. Menjadi berkat buat yang lain. Terima kasih Bapa dalam surga. Terima kasih. Segala hormat, syukur, kebesaran, kemuliaan ini kami persembahkan ke hadapan Allah Bapa dalam surga. Kami alaskan hanya dengan menyebut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat siang, Tuhan memberkati.